Di tanah tinggi Jambi, di lembah sejuk yang dikelilingi pegunungan kerinci, hidup sebuah tradisi tua yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur petani. Tradisi itu disebut upacara Kumau, sebuah ritual adat pertanian yang dilaksanakan saat masyarakat hendak memulai musim tanam padi. Lebih dari sekadar kebiasaan, Kumau adalah bentuk penghormatan kepada alam, kepada tanah yang memberi kehidupan, dan kepada Sang Pencipta yang menurunkan hujan serta menumbuhkan rezeki dari bumi. Upacara Kumau tidak dimulai dengan kalender, tetapi dengan tanda-tanda alam. Ketika hujan pertama turun, 1 atau 2 kali, penduduk mulai memperhatikan perubahan yang terjadi. Apakah tanah sudah lembab, atau baru membasahi permukaannya saja? Dalam bahasa adat Jambi, ada pepatah yang menjadi penanda waktu sakral ini, baru layu rumput sehelai. Bukan bagian kita, itu bagian api untuk dipanggang. Maknanya dalam, hujan pertama belum cukup untuk mulai bertani. Yang bisa dilakukan hanyalah menebas, mengumpulkan, dan membakar rumput kering. Inilah masa persiapan, masa menunggu restu alam. Waktu berjalan, hujan datang lagi, lebih deras, lebih sering. Tanah kini menjadi lembek, siap dicangkul. Masyarakat menyebutnya dengan istilah, terkalik tanah yang sebingkak, itu lekat utang 4 perkara. Artinya, jika tanah sudah lekat dengan cangkul, maka sudah tiba waktunya untuk melapor kepada pemangku adat bahwa upacara Kumau dapat dimulai. 4 perkara yang dimaksud adalah 4 kewajiban yang harus ditunaikan kepada Tuhan, kepada alam, kepada leluhur, dan kepada sesama manusia. 4 utang batin yang melekat di hati setiap petani, yang hanya dapat dibayar melalui pelaksanaan upacara Kumau. Tanda dimulainya Kumau adalah bunyi gong di rumah adat. Itulah tahap pertama, pencanangan oleh pemangku adat. Bunyi gong ini berarti seluruh masyarakat harus bersiap. Mereka akan berkumpul di rumah pusako, yang juga dikenal sebagai rumah gadang atau rumah sku, tempat pusaka nenek moyang disimpan, dan tempat segala urusan adat dimusyawarahkan. Bagi masyarakat Jambi, segala sesuatu yang berhubungan dengan adat harus dimulai dan diakhiri di rumah adat. Setelah gong ditabuh, penduduk mulai mempersiapkan diri. Hari Minggu ditetapkan sebagai hari utama pelaksanaan, maka sejak Sabtu sore, gong sudah dibunyikan sebagai pertanda. Pagi harinya, kaum lelaki berangkat ke hutan untuk mencari daun-daunan yang akan dijadikan pupuh, sementara kaum wanita menyiapkan sajian, lemang, bunga, dan perlengkapan upacara lainnya. Sekitar tengah hari, para lelaki kembali membawa daun dari hutan, dan pemangku adat mulai mengebatnya, mengikat satu persatu hingga terbentuk pupuh, simbol penjaga sawah dari bala dan gangguan. Tahap kedua adalah ngapak Jambi, yakni pelaksanaan upacara itu sendiri. Pada tahap ini, diadakan tari asyik, tarian tradisional yang lembut dan anggun, menggambarkan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat karena alam telah memberi tanda untuk menanam kembali. Tarian ini menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia roh, antara doa yang diucapkan dan harapan yang ditanamkan. Tahap ketiga disebut nyiram benih padi. Pemangku adat berkeliling membawa air suci, menyiram benih padi milik setiap penduduk. Air ini bukan sembarang air, seringkali dicampur dengan ramuan daun sedingin, setawar, kundur, dan air kelapa muda, melambangkan kesejukan, penawar, dan kesuburan. Dengan air ini, mereka berdoa agar benih tumbuh subur, terhindar dari hama dan bencana, dan memberi hasil yang melimpah saat panen tiba. Tahap keempat adalah ngambau benih, atau menabur benih. Benih padi yang telah disiram air suci disebarkan di lahan persemaian, dengan hati-hati dan penuh doa. Setiap butir benih adalah lambang harapan. Mereka percaya, menanam padi sama seperti melepas anak berlayar ke lautan luas. Dalam pepatah ada disebutkan, jadi menurun benih ini hendaknya seperti melepaskan anak pergi berlayar. Pergi berbaju putih di tengah lautan berbaju hijau, kembali berbaju kuning. Maknanya, benih yang ditanam dengan doa akan kembali dalam bentuk padi menguning, simbol kemakmuran. Tahap terakhir adalah memasang pupuh. Pupuh, seikat daun-daunan dari hutan, diletakkan di tengah lahan persemaian. Bahan pembuatnya tidak sembarangan, ada daun mayang isi, buah mayang isi, rumput rantai, dan rumput siap panjang, semuanya diikat dengan akar lem penang dan dibungkus ubi pinang. Pupuh adalah penjaga sawah. Ia dipercaya membawa keseimbangan, menghalau roh jahat, hama, dan segala bencana yang bisa mengganggu tanaman. Upacara Kumau bukan hanya ritual simbolik, melainkan bentuk rasa syukur, doa,
dan kesadaran spiritual. 3 makna utama terkandung di dalamnya. Pertama, memohon keselamatan, agar para petani terhindar dari bahaya saat bekerja di sawah. Kedua, memohon kesuburan, agar tanah tetap hidup, air cukup, dan hasil panen berlimpah. Dan ketiga, memohon keadilan, sebab di Jambi, banyak sawah dikelola bergilir oleh keluarga atau pewaris. Upacara Kumau menjadi pengingat agar setiap orang berlaku adil, tidak tamak, dan menghormati hak sesama. Pelaksanaan upacara Kumau melibatkan seluruh masyarakat desa. Pemimpin upacara disebut Depati, seorang pemangku adat yang disegani, dipilih berdasarkan musyawarah dan dipercaya memiliki restu leluhur. Kaum lelaki mencari daun ke hutan, kaum perempuan menyiapkan bunga dan makanan adat seperti lemang putih dan lemang hitam, lape beras, serta berbagai jenis pisang. Mereka juga menyiapkan bunga 7 macam dengan 9 warna, sirih sekapur, rokok sebatang, beras kunyit, ayam, telur, hingga cincin angir dan beras secupak. Setiap bahan memiliki makna, dari kesucian, doa, hingga keseimbangan hidup antara manusia dan alam. Menariknya, undangan untuk menghadiri upacara ini pun dilakukan secara adat, tidak dengan surat atau pesan, tetapi dengan sirih sekapur dan rokok sebatang. Utusan adat datang dan berkata dengan sopan, anak jantan bujang pandiang mengundang kenduri hari anu, jam anu. Tanda kecil itu memiliki makna besar. Sirih dan rokok adalah lambang penghormatan, dan bagi yang menerima, undangan itu tidak bisa ditolak. Maka hadirlah para tetua adat, pemangku dari desa tetangga, bahkan pejabat pemerintahan untuk menyaksikan jalannya Kumau. Upacara Kumau diselenggarakan sekali dalam setahun, biasanya pada bulan Agustus, tepat ketika musim penghujan mulai tiba di dataran tinggi Kerinci. Seluruh rangkaian upacara berlangsung selama 4 hari 4 malam, dimulai dari pencanangan, pencarian daun pupuh, ngapak jambe, penyiraman benih, hingga penaburan terakhir. 4 hari yang penuh doa, kerjasama, dan penghormatan pada adat. Kumau bukan hanya ritual, melainkan cermin dari filosofi hidup masyarakat Jambi. Ia mengajarkan keselarasan antara manusia dan alam, antara kerja dan doa, antara adat dan keikhlasan. Dari setiap butir padi yang ditanam, tersimpan doa agar kehidupan terus tumbuh, dan dari setiap pupuh yang ditancapkan, tersimpan harapan agar manusia selalu hidup dalam keseimbangan. Inilah upacara Kumau, warisan leluhur dari bumi Jambi, yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada tanah yang menumbuhkan kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan kami menjelajahi kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa.